Selamat datang di channel Cinta Dalam Cerita. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, kita mulai kisahnya. Alia, mahasiswa semester terakhir, tak menyangka skripsinya akan mempertemukannya dengan Damar, dosen muda dan tampan yang menjadi pembimbingnya. Awalnya bimbingan terasa profesional, tapi tatapan hangat, senyum lembut, dan perhatian Damar membuat hati Alia bergetar. Saat rasa itu tumbuh, batas antara profesionalitas dan cinta mulai kabur. Bisakah mereka menahan godaan? Atau hati memilih jalannya sendiri? Tetap simak video ini sampai akhir. Alia menatap layar laptopnya dengan mata yang setengah sayu. Tumpukan buku tebal dan skripsi teman-temannya yang berserakan di meja membuatnya merasa seperti berada di tengah labirin yang tak berujung. Semester terakhir ini terasa begitu berat, tidak hanya karena skripsi yang harus diselesaikan, tetapi juga karena tekanan untuk mempertahankan nilai agar bisa lulus tepat waktu. Saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah email dari jurusan muncul di layar, judulnya singkat, Perubahan Dosen Pembimbing Skripsi. Jantung Alia berdegup lebih kencang, berharap ini bukan berita buruk. Dengan jari gemetar, ia membuka email tersebut. Isi email itu cukup singkat, tetapi membuat Alia terdiam. Dosen pembimbingnya yang awalnya adalah Pak Taufik, dosen tua yang sabar dan humoris, digantikan oleh seorang dosen muda baru bernama Damar Prasetya. Alia menelan ludah. Nama itu terdengar asing, dan gambaran di kepalanya tentang seorang dosen muda tampan dari S2 luar negeri segera memenuhi pikirannya. Dosen muda? Aduh, bagaimana kalau aku tidak cocok dengannya? Gumam Alia sambil menekankan wajahnya di telapak tangan. Hari pertama pertemuan dengan Damar terasa seperti ujian tersendiri. Ruang dosen berwarna krem dengan jendela besar yang menghadap taman kampus itu tampak begitu menakutkan. Alia masuk dengan langkah perlahan, membawa berkas proposal yang telah disiapkannya selama berminggu-minggu. Damar berdiri di belakang meja, mengenakan kemeja biru muda dan celana kaki. Rambut hitamnya rapi tapi tampak lembut. Matanya yang tajam menatap Alia dengan intens, tetapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Begitu Alia mengucapkan salam, ia membalas dengan senyum tipis yang membuat Alia menelan ludah. Selamat datang, Alia. Suara Damar terdengar tenang tapi tegas. Aku sudah membaca sekilas proposalmu. Mari duduk dan bahas. Alia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gugupnya. Ia duduk di kursi, menatap laptopnya yang menampilkan slide proposal. Tetapi setiap kali mata mereka bertemu, jantungnya seperti berhenti sejenak. Pembahasan dimulai dengan tegang. Damar menanyakan detail metodologi yang Alia tulis. Beberapa di antaranya terlalu sederhana dan kurang analitis. Setiap teguran yang dilontarkan Damar membuat Alia merasa tubuhnya kaku, dan ia hampir ingin menunduk di bawah meja. Namun, di balik kekakuan itu, ada sesuatu yang menarik di cara Damar menjelaskan. Logis, sabar, tetapi penuh wibawa yang membuat Alia semakin terpaku. Setelah hampir 1 jam membahas proposal, Alia menutup laptopnya. Napasnya masih tercekat. Terima kasih, Pak. Pak Damar. Ucapnya pelan. Damar mengangguk. Kamu sudah bekerja keras. Aku yakin kamu bisa memperbaiki beberapa poin ini. Tapi jangan terlalu tegang. Aku di sini untuk membimbing, bukan untuk membuatmu takut. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tetapi Alia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap Damar yang menunduk sebentar, memeriksa catatan, dan tiba-tiba, tanpa sengaja, jari mereka bersentuhan saat Alia mengambil selembar kertas. Kedua-duanya kaget, tetapi Damar menarik tangannya dengan ringan dan tersenyum tipis. Alia hampir tersedak karena detak jantungnya yang meningkat. Ia menghibur diri dengan berpikir bahwa itu hanya kebetulan. Tetapi sepanjang jalan pulang ke asramanya, pikiran Alia terus terjebak pada sosok dosen muda itu. Tenang, cerdas, dan entah mengapa membuatnya merasa nyaman sekaligus gugup. Hari-hari berikutnya, Alia mulai terbiasa dengan suasana kampus yang kini terasa sedikit berbeda. Setiap pertemuan bimbingan membuatnya merasa campur aduk antara tegang dan penasaran. Ada kalanya Damar terlihat begitu serius, menatap layar laptop sambil menjelaskan revisi dengan nada lembut.
Dan di saat itu Alia merasa seolah seluruh dunia menyusut hanya menjadi mereka berdua. Suatu sore, ketika Alia menunggu di luar ruang dosen karena jadwal bimbingan selanjutnya tertunda, hujan turun. Ia membuka payung kecil dan berdiri di bawah pohon rindang dekat fakultas. Dari kejauhan, ia melihat Damar berjalan cepat menembus hujan. Ia memegang beberapa berkas dan nampak kaget melihat Alia basah kuyup. Tanpa ragu, Damar membuka payungnya dan menunduk, menawarkan perlindungan. "Kamu kenapa basah? Harusnya tunggu di bawah atap," katanya sambil tersenyum. Alia tersipu, merasa canggung. "Maaf, Pak. Pak Damar. Aku terlalu sibuk menyiapkan revisi." Mereka berjalan berdampingan menuju gedung fakultas. Suara hujan menjadi latar yang hangat. Tidak ada kata-kata panjang, hanya senyum dan sesekali percakapan ringan. Hati Alia berdebar kencang, tetapi ia mencoba menahan diri, mengingat batasan yang jelas antara mahasiswa dan dosen. Disinilah babak awal kisah mereka dimulai. Pertemuan yang tampak biasa, tetapi mengandung percikan yang tidak Alia atau Damar sadari sepenuhnya. Sebuah hubungan yang akan menguji batas profesionalitas, hati, dan keberanian untuk mengakui perasaan, perlahan-lahan mulai terbentuk. Di balik rasa gugup, kekaguman, dan rasa bersalah yang muncul, Alia tahu satu hal. Semester terakhirnya di kampus tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah pertemuan pertama yang membuatnya gemetar, Alia kembali ke ruang dosen dengan perasaan campur aduk. Ia sudah menyiapkan revisi proposalnya semalaman, memeriksa setiap angka, setiap kalimat, hingga nyaris tidak tidur sama sekali. Di tangannya, berkas proposal tampak rapi dan penuh catatan kecil berwarna-warni. Tanda betapa seriusnya ia menyiapkan diri. Damar sudah menunggu, seperti biasa, duduk di kursi di belakang meja. Rambutnya sedikit berantakan hari itu, tapi tetap tampak rapi dan menawan. Alia menelan ludah saat matanya bertemu dengan mata Damar, yang kini tampak lebih hangat dibandingkan tatapan pertama mereka. Ia mengambil napas panjang dan duduk, menatap layar laptopnya. "Bagus, kamu sudah memperbaiki beberapa bagian yang kuingatkan," kata Damar sambil menunjuk layar. "Tapi masih ada beberapa hal yang perlu lebih detail. Metodologi penelitianmu harus jelas. Bagaimana cara pengambilan data, analisis yang digunakan, semua harus transparan dan logis." Alia mengangguk, mencatat setiap kata. Suara Damar terdengar tenang, tapi ada nada perhatian yang tidak ia rasakan dari dosen sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda di sini, bukan hanya tentang bimbingan skripsi, tapi cara Damar memperhatikan Alia ketika ia menjelaskan setiap konsep. Setiap kali Alia berbicara, matanya menatap langsung ke wajahnya, bukan hanya catatan. Misalnya, pada bagian pengambilan sampel, "Jelaskan kenapa kamu memilih kelompok ini. Jangan hanya menulis angka statistik," lanjut Damar, sambil mencondongkan tubuh sedikit. Alia tersentak kecil. Posisi Damar yang sedikit mendekat membuatnya merasa gugup, meski ia berusaha tetap fokus. Saat Alia menunjukkan grafik hasil surveinya, jari mereka hampir bersentuhan lagi. Kali ini, Alia merasakan getaran kecil di tangannya. Ia cepat-cepat menarik tangan, menatap Damar, yang hanya tersenyum tipis, seolah menyadari tapi tidak memperbesar momen itu. Hati Alia berdebar lebih kencang, dan ia sadar bahwa ini bukan sekadar ketegangan akademik. Bimbingan berlangsung selama hampir 2 jam, dengan Damar menekankan detail demi detail, tetapi tetap memberi pujian ketika Alia berhasil menjelaskan sesuatu dengan baik. "Kamu serius dan tekun. Itu bagus," ucapnya lembut. Kata-kata itu membuat Alia tersipu, merasa dihargai lebih dari sekadar mahasiswa yang dibimbing. Setelah sesi selesai, Damar menatap Alia sejenak. "Kalau ada yang tidak kamu mengerti, jangan ragu untuk bertanya. Alia, aku di sini untuk membimbingmu." Ucapan itu terdengar profesional, tetapi ada kehangatan yang terselip di antara kata-kata itu. Alia mengangguk, mencoba menahan detak jantungnya yang cepat. Ia menyadari perasaan aneh yang muncul setiap kali berinteraksi dengan Damar, bukan sekadar kagum pada dosen, tapi ada rasa yang lebih pribadi, lebih sulit untuk dijelaskan. Hari itu, Alia memutuskan untuk berjalan pulang melalui kafe kampus yang baru dibuka.
Ia memesan secangkir cappuccino dan duduk di sudut dengan laptop di depannya, mencoba menenangkan pikiran. Namun, pikirannya terus kembali ke Damar. Cara ia tersenyum tipis, tatapannya yang intens, dan kepeduliannya yang tidak hanya sebatas akademik. Tiba-tiba, seseorang duduk di meja seberang. Alia menoleh dan hampir terkejut. Damar duduk di sana dengan secangkir kopi, tersenyum. "Kebetulan saja aku juga ingin istirahat sebentar," katanya. Suaranya rendah dan nyaman, berbeda dari nada tegas di ruang dosen. Alia merasa wajahnya panas. "Oh, iya, tentu," jawabnya gugup. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, hanya suara kafe dan aroma kopi yang menyelimuti. Percakapan mereka mulai mengalir ringan. Damar bertanya tentang film favorit Alia, musik yang ia dengarkan ketika menulis skripsi, bahkan tempat favoritnya di kampus. Alia mulai merasa lega. Senyum di wajahnya muncul lebih alami. Ia menyadari bahwa di luar ruang dosen, Damar tidak hanya seorang pembimbing yang tegas, tapi juga manusia yang hangat dan menyenangkan. Momen itu membawa mereka lebih dekat. Meski Alia berusaha menahan perasaannya. Ia tahu ada batasan yang harus dijaga, mahasiswa dan dosen. Namun, percikan kecil perasaan itu sudah mulai muncul, terasa di setiap tatapan, setiap senyum, dan setiap tawa kecil yang tak sengaja mereka bagi. Ketika sore mulai gelap, Damar berdiri. "Aku harus kembali ke fakultas, tapi senang bisa ngobrol santai denganmu. Jangan terlalu stres soal skripsi, ya?" Alia mengangguk, menahan senyum. "Terima kasih, Pak Damar. Maksudku, Damar." Perlahan, mereka berjalan keluar kafe bersama. Hujan tipis mulai turun. Kali ini, Damar membawa payung dan menyodorkannya untuk Alia. Saat langkah mereka berdampingan, jantung Alia berdebar, tetapi ia tersenyum. Momen sederhana itu membuatnya merasa lebih dekat dengan Damar, meski ia tahu bahwa hubungan mereka harus tetap profesional. Hari itu, Alia pulang dengan perasaan campur aduk, antara lega karena mendapat bimbingan yang jelas, kagum pada kepribadian Damar, dan rasa penasaran yang semakin membesar. Ia sadar satu hal, semester terakhir ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Setiap bimbingan akan menjadi ujian tidak hanya bagi skripsinya, tetapi juga bagi hatinya. Dan tanpa disadari, benih-benih rasa itu mulai tumbuh, perlahan tapi pasti, di antara data, grafik, dan degup jantung Alia. Sejak pertemuan di kafe itu, pikiran Alia tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia mempersiapkan skripsi, setiap kali duduk di ruang dosen, bayangan Damar selalu muncul. Ia mencoba menepis perasaan itu, berulang kali meyakinkan diri bahwa ia hanyalah mahasiswa dan Damar hanyalah dosen. Hubungan mereka seharusnya tetap profesional. Namun, semakin ia berusaha menahan diri, semakin jelas rasa yang ia rasakan. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang seharusnya tidak muncul. Hari itu, sesi bimbingan berlangsung di ruang dosen yang kini terasa familiar. Damar menatap layar laptop, sementara Alia duduk di depannya. Jantung berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia membuka proposalnya dan mulai menjelaskan revisi yang ia buat. "Bagus, Alia. Kamu menunjukkan perkembangan yang signifikan," puji Damar. Suaranya tenang tapi hangat. "Hanya ada beberapa poin minor yang perlu diperjelas." Alia tersenyum malu, menunduk. Mata Damar menatapnya sejenak. Cukup lama untuk membuatnya merasa hangat di bagian dada. Ada sesuatu di tatapan itu yang membuat Alia sulit menahan debar jantungnya. Ia mencoba mengalihkan perhatian ke layar laptop, menekankan setiap angka dan grafik, tapi pikirannya terus melayang pada Damar. Setelah beberapa menit, Damar mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Alia, menunjuk bagian metode penelitian. "Kalau kamu menambahkan contoh kasus nyata di sini, itu akan memperkuat argumenmu. Apa kamu punya data pendukung?" Alia menjawab sambil menatapnya, dan di momen itu, jantungnya terasa seperti ingin melompat keluar. Ada kedekatan fisik yang tak disengaja, kursi mereka hampir bersentuhan, dan aroma parfum Damar yang lembut namun maskulin membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Iya, aku ada beberapa contoh," jawab Alia terbata-bata. Suaranya lebih pelan dari biasanya.
Damar tersenyum tipis, bukan senyum formal seperti biasanya, tapi senyum yang membuat Alia merasa dunia seolah berhenti sebentar. Ia sadar, ini bukan sekadar rasa kagum pada dosen, ini sesuatu yang lebih pribadi, lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Alia mulai menyadari bahwa setiap interaksi dengan Damar membawa gejolak emosi yang sulit dijelaskan. Ia memikirkan cara Damar menatapnya, cara ia menekankan kata-kata saat menjelaskan, bahkan cara ia tersenyum ketika Alia berhasil memahami sesuatu. Setiap detik bimbingan membuat hati Alia berdebar, dan ia merasa bersalah karena perasaan itu tumbuh semakin kuat. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Alia memutuskan untuk tinggal di ruang dosen agar bisa menyelesaikan revisi. Lampu ruang dosen yang hangat, suara hujan yang mengetuk jendela, dan aroma kopi yang tersisa dari pagi membuat suasana begitu intim. Damar datang beberapa menit kemudian, membawa payung basah dan beberapa berkas tambahan. "Kamu masih di sini?" tanyanya sambil menatap Alia. "Ya, aku ingin menyelesaikan revisi sebelum malam," jawab Alia, mencoba terdengar profesional meski suaranya bergetar sedikit. Damar duduk di kursi di seberangnya, menatap layar laptop Alia. "Baiklah. Mari kita periksa bersama." Mereka bekerja dalam keheningan, sesekali suara keyboard dan hujan menjadi latar. Namun, ada ketegangan halus di udara, ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali tangan mereka hampir bersentuhan saat bertukar berkas, ada kilatan rasa yang sulit Alia kontrol. Ia sadar ini bukan sekadar rasa kagum pada dosen, tapi ada getaran yang lebih intim, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Saat Alia menatap Damar untuk menjelaskan satu hal, matanya menangkap tatapan Damar yang lebih lama dari biasanya. Ada kehangatan dan perhatian, bahkan sedikit kekhawatiran. Hatinya bergetar, dan ia harus menundukkan kepala agar tidak terlihat terlalu gugup. "Mungkin kamu butuh istirahat sebentar," saran Damar lembut. "Kamu terlihat lelah." Alia menggeleng. "Tidak apa-apa, Pak." Damar. "Aku ingin menyelesaikannya sekarang." Damar tersenyum tipis. "Kalau begitu, ayo kita lanjut." Setelah beberapa menit, Damar menatap Alia lagi dan berkata, "Kamu tahu, Alia, aku senang bisa membimbingmu. Kamu tekun, cerdas, dan penuh semangat. Jarang aku menemukan mahasiswa seperti kamu." Kata-kata itu membuat Alia hampir kehilangan kendali. Ia tahu bahwa ini adalah pujian profesional, tetapi nada suara dan tatapan yang menyertainya membuat hati Alia berdebar lebih kencang. Perasaan itu terasa seperti api yang mulai menyala perlahan, tidak bisa dipadamkan. Saat hujan mereda dan Alia bersiap pulang, Damar menatapnya sejenak di ambang pintu. "Jangan lupa istirahat. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Alia tersenyum malu, merasakan campuran lega dan gelisah. Ia sadar satu hal, rasa yang tumbuh ini tidak seharusnya ada. Ia seorang mahasiswa, dan Damar adalah dosen. Hubungan mereka seharusnya tetap profesional. Tapi setiap senyum, setiap tatapan, setiap momen bersama Damar membuatnya semakin sulit mengabaikan perasaan itu. Di jalan pulang, Alia menatap hujan yang mulai reda, pikiran dan hati campur aduk. Rasa yang tidak seharusnya itu sudah mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Ia tahu, semester terakhir ini akan lebih menantang dari sekadar menyelesaikan skripsi. Hatinya sendiri kini menjadi medan pertempuran yang rumit, antara etika, logika, dan perasaan yang tak bisa lagi ia abaikan. Dan disitulah benih cinta yang tak seharusnya mulai bertunas, menunggu saat yang tepat untuk mekar, penuh dengan keraguan, gairah, dan risiko yang menakutkan. Semester semakin berjalan, dan hubungan antara Alia dan Damar mulai terasa lebih rumit daripada sekadar hubungan mahasiswa dosen. Setiap pertemuan bimbingan membawa campuran rasa tegang, kagum, dan, yang paling membingungkan, rasa nyaman yang tak bisa Alia abaikan. Hari itu, Alia kembali ke ruang dosen membawa revisi terbaru skripsinya. Hujan pagi masih turun tipis, membuat aroma tanah basah memenuhi udara kampus. Damar sudah menunggu, duduk di kursi di belakang meja. Matanya menatap Alia dengan senyum tipis yang sulit diartikan. "Selamat pagi, Alia. Sudah siap?"
Tanyanya lembut. Ya, Pak. Damar. Jawab Alia sambil menatap layar laptopnya. Suaranya terdengar gugup, meskipun ia berusaha terdengar profesional. Pertemuan berlangsung intens. Damar menyoroti setiap detail, menanyakan data, metode analisis, dan validitas sampel. Alia mencoba menjawab dengan tenang, tapi ia sadar detak jantungnya meningkat setiap kali Damar mencondongkan tubuhnya. Setiap kali jari mereka hampir bersentuhan ketika bertukar dokumen. Di sela-sela bimbingan, Damar menatap Alia lebih lama dari biasanya. Kamu benar-benar tekun, Alia. Jarang aku menemukan mahasiswa yang begitu serius dan berdedikasi. Ucapnya, suaranya lembut. Alia tersipu, menundukkan kepala, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, pujian itu bukan sekadar kata-kata profesional. Ada kehangatan yang terselip, sesuatu yang membuat hatinya berdebar lebih kencang. Sejak beberapa minggu terakhir, gosip di kampus mulai muncul. Beberapa mahasiswa berbisik, melihat Alia sering masuk ke ruang dosen Damar. Meskipun hanya ketidaksengajaan, Alia merasa malu dan takut gosip itu sampai ke telinga dosen senior atau orang tuanya. Ia mulai mempertanyakan apakah interaksi mereka terlalu dekat. Damar, yang juga mulai merasakan ketertarikan yang jelas pada Alia, mencoba menjaga jarak. Namun, ia menyadari bahwa setiap kali Alia hadir di ruang dosen, hatinya selalu berdebar. Ia harus berjuang antara profesionalitas dan perasaan yang mulai sulit ia sembunyikan. Suatu sore, saat hujan deras turun dan Alia menunggu di tangga fakultas karena kelasnya batal, Damar muncul dari lorong samping. Ia memegang payung dan berlari menembus hujan. Alia, kamu kenapa berdiri di sini? Tanya Damar. Suaranya tegas tapi penuh perhatian. Alia menggeleng, menahan air mata yang ingin keluar. Aku menunggu, dan hujan tiba-tiba turun, jawabnya pelan. Tanpa ragu, Damar menunduk dan memayungi Alia. Saat langkah mereka berdampingan, Alia merasa dunia di sekelilingnya seakan hilang. Suara hujan, aroma tanah basah, dan aroma parfum Damar berpadu menjadi satu sensasi yang membingungkan hati dan pikirannya. Mungkin sebaiknya kamu pulang duluan. Jangan sampai sakit karena kehujanan, kata Damar. Namun, tatapannya terlalu lembut, dan ada jarak yang sulit ia jaga antara profesionalitas dan perasaan. Alia menunduk, menahan gemetar. Iya, Pak. Damar. Dalam keheningan yang canggung namun penuh emosi itu, keduanya berjalan ke arah gerbang kampus. Alia merasakan detak jantungnya semakin cepat setiap langkah, sadar bahwa batas antara dosen dan mahasiswa mulai kabur, bahkan di tengah hujan yang seharusnya menjadi penghalang alami. Malam itu, Alia pulang dengan perasaan campur aduk. Ia sadar bahwa perasaannya terhadap Damar sudah melampaui batas profesional. Ia merasa bersalah, takut, tapi juga tak bisa menolak kenyataan bahwa hatinya mulai tergoda. Di sisi lain, Damar sendiri menghadapi dilema yang berat. Ia menyadari ketertarikannya pada Alia semakin nyata, tetapi setiap tindakan yang terlalu dekat bisa menghancurkan karirnya, nama baiknya, dan reputasinya sebagai dosen muda yang profesional. Namun, ia juga tidak bisa menahan diri dari rasa penasaran, dari senyum dan tawa Alia yang selalu membuat hatinya lembut. Beberapa hari kemudian, bimbingan berlangsung di ruang dosen yang hampir kosong. Suasana sunyi, hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar samar. Damar menatap Alia, mencoba menahan perasaan yang semakin sulit ia sembunyikan. Kamu tahu, Alia, aku khawatir kalau kita terlalu dekat, ucapnya perlahan. Bukan karena aku tidak ingin membantumu, tapi ada batas yang harus kita jaga. Alia menunduk. Hati terasa sakit tapi lega karena Damar mengakuinya. Aku tahu, aku juga mencoba menahan diri. Tapi, kadang sulit, bisiknya. Momen itu membuat keduanya sadar bahwa perasaan ini bukan sekadar kagum atau senang karena bimbingan. Ada rasa yang lebih dalam, yang terus tumbuh meski mereka berusaha menahan diri. Batas profesional yang seharusnya tegas, kini mulai retak, dan setiap tatapan, setiap kata, setiap senyum menjadi ujian bagi mereka. Saat sesi selesai, Damar menatap Alia sejenak di ambang pintu.
Istirahatlah malam ini, Alia. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Alia tersenyum malu, menahan debaran jantung yang masih cepat. Ia sadar satu hal, semester ini bukan hanya tentang menyelesaikan skripsi. Ini juga tentang hati mereka yang mulai bermain di zona yang berbahaya, di mana setiap langkah bisa mengubah segalanya. Di tengah hujan yang mulai reda, keduanya berjalan keluar kampus, sadar bahwa batas-batas yang mereka pegang mulai kabur. Dan meski ada ketakutan, ada juga rasa penasaran yang membara, sebuah api yang sulit dipadamkan, menunggu waktu yang tepat untuk menyala penuh. Beberapa minggu setelah hujan di tangga fakultas, suasana antara Alia dan Damar semakin intens. Setiap bimbingan membawa campuran rasa tegang dan nyaman. Bahkan di luar jam resmi pun mereka kadang berbagi pesan atau diskusi singkat tentang revisi skripsi. Namun, keduanya sama-sama sadar bahwa perasaan yang tumbuh ini tak boleh diketahui orang lain. Setiap langkah harus hati-hati, setiap senyum harus dikontrol, karena rumor di kampus bisa menjadi bumerang bagi mereka berdua. Suatu malam, ketika kampus sudah hampir sepi, Alia memutuskan untuk tetap tinggal di ruang dosen agar bisa menuntaskan revisi terakhirnya. Lampu ruangan hangat menerangi tumpukan buku dan laptop, sementara hujan tipis di luar menciptakan suasana yang lembut dan hening. Ia fokus pada layar laptop, menulis dan menyusun kalimat demi kalimat dengan penuh perhatian. Tidak lama kemudian, Damar masuk membawa payung basah dan beberapa dokumen tambahan. "Kamu masih di sini?" tanyanya sambil menutup pintu dengan lembut. "Ya, aku ingin menyelesaikan revisi malam ini," jawab Alia, berusaha terdengar profesional. Suara dan detak jantungnya bergetar sedikit, karena kehadiran Damar membuat udara di sekitar terasa hangat dan tegang. Mereka duduk berseberangan, laptop di antaranya, dan mulai meninjau data yang Alia kumpulkan. Suasana hening, hanya suara ketukan keyboard dan hujan yang menetes di jendela. Tetapi ada ketegangan halus di udara yang sulit diabaikan. Jantung Alia berdebar setiap kali Damar mencondongkan tubuhnya untuk menunjuk angka atau grafik. Aroma parfum Damar, hangat tapi maskulin, seakan menempel di udara, membuat Alia semakin sulit berkonsentrasi. "Bagus, Alia. Kamu sudah mengerjakan dengan teliti. Tinggal sedikit penyempurnaan di sini," kata Damar, menunjuk tabel di layar. "Kalau kamu menambahkan analisis tambahan, itu akan memperkuat argumenmu." Alia mengangguk, mencoba menahan perasaan yang mulai kacau. "Baik, aku akan tambahkan, Pak, Damar." Saat mereka berbagi dokumen, jari mereka hampir bersentuhan lagi. Kali ini, momen itu berlangsung lebih lama, dan kedua-duanya merasa listrik kecil mengalir melalui sentuhan itu. Alia menundukkan kepala, mencoba fokus pada laptop, tetapi hatinya menolak untuk tenang. Damar menyadari getaran itu, dan untuk pertama kalinya ia merasakan konflik yang nyata antara profesionalitas dan perasaannya sendiri. Seiring berjalannya malam, hujan semakin deras. Lampu ruang dosen memantul di kaca jendela, menciptakan bayangan yang lembut dan romantis. Alia menyelesaikan satu bagian penting dari revisinya, dan Damar menatapnya, tersenyum tipis. "Kamu hebat, Alia. Aku kagum dengan dedikasimu." Kata-kata itu seharusnya hanyalah pujian profesional, tapi nada suaranya, tatapannya, dan kedekatan mereka membuat Alia merasa hangat hingga ke ujung tulang. Ia tersenyum malu, menundukkan kepala, merasakan debaran jantung yang tidak bisa ia kendalikan. Setelah beberapa saat, Damar berdiri dan melirik ke arah jendela hujan. "Aku harus pergi sebentar mengambil beberapa dokumen dari kantor administrasi. Tinggal sebentar saja, ya?" Alia mengangguk, mencoba menenangkan diri. Namun, begitu Damar keluar, ruang yang tadinya hangat terasa hampa dan sunyi. Ia menyadari bahwa kehadiran Damar memberi keberanian sekaligus kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia menatap laptop, tetapi pikirannya terus kembali pada senyum Damar dan cara ia menatap Alia beberapa saat lalu. Tak lama kemudian, Damar kembali, dan tanpa sadar, mereka berdua tertawa saat salah satu dokumen terselip di antara tumpukan berkas. Tawa itu ringan, alami, dan membuat ruang dosen terasa seperti dunia tersendiri,
jauh dari pandangan mahasiswa lain, jauh dari aturan yang menahan mereka. Malam itu, setelah revisi selesai, Damar menatap Alia dan berkata, "Kamu sudah bekerja keras. Aku bangga padamu." Alia menatapnya. Jantung berdebar. "Terima kasih, Damar." Keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara hujan. Mereka sadar bahwa momen ini lebih dari sekadar bimbingan skripsi. Ada rasa yang tumbuh, rasa yang tidak seharusnya ada, namun terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Ketika Alia akhirnya berdiri, siap pulang, Damar menaruh tangannya sebentar di atas berkas yang diambilnya, lalu menatap Alia dengan serius. "Ingat, Alia, perasaan kita ini harus hati-hati. Semester ini sudah cukup berat. Jangan sampai ada yang salah langkah." Alia mengangguk, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Aku akan berhati-hati," jawabnya. Mereka berjalan ke pintu keluar kampus. Hujan yang sudah mereda menyelimuti jalan setapak. Meski langkah mereka berdampingan, keduanya tahu bahwa apa yang mereka rasakan kini berada di batas tipis antara profesionalitas dan hati. Sebuah rahasia telah lahir di balik pintu bimbingan, sebuah rahasia yang hanya mereka berdua ketahui, perasaan yang tak seharusnya tumbuh, namun tidak bisa mereka hentikan. Dan malam itu, Alia pulang dengan perasaan campur aduk, lega karena revisi selesai, cemas karena perasaan yang semakin sulit dikendalikan, dan penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Damar pun kembali ke kantornya dengan hati yang sama gelisahnya. Sadar bahwa semester terakhir ini bukan hanya tentang skripsi, tapi juga tentang hati mereka sendiri, yang kini mulai bermain di wilayah berbahaya namun memikat. Di balik pintu bimbingan itu, sebuah rahasia telah lahir. Rahasia yang akan menguji batas mereka, rasa, dan keberanian untuk menghadapi perasaan yang tak seharusnya muncul. Semester terakhir Alia kini memasuki babak paling menegangkan. Skripsi hampir rampung, tetapi perasaan yang tumbuh antara dirinya dan Damar semakin sulit dikendalikan. Setiap pertemuan membawa campuran rasa cemas, rindu, dan ketegangan. Alia menyadari bahwa ia tidak hanya sedang berjuang untuk lulus, tetapi juga sedang berperang dengan hatinya sendiri. Suatu pagi, Alia tiba di ruang dosen lebih awal, berharap bisa mempersiapkan beberapa revisi tambahan. Namun, Damar tampak gelisah. Matanya berkedip cepat saat Alia masuk. Ada ketegangan yang berbeda dari biasanya. "Alia, duduk sebentar," ucap Damar. Suaranya tenang tapi ada nada serius yang sulit diabaikan. Alia duduk, menatap Damar yang menunduk sebentar sebelum mulai berbicara. "Aku mendapat tawaran beasiswa S3 dari universitas di luar negeri. Aku diterima," katanya. Alia hampir tersedak. Damar, dosen yang selama ini menjadi pusat dunia kecilnya, akan pergi. "Tetapi, itu bagus, kan?" ujarnya terbata-bata. Hatinya campur aduk. Senang untuk Damar tapi takut kehilangan kedekatan yang selama ini mereka jaga. Damar mengangguk, menatap jendela sebentar sebelum kembali menatap Alia. "Iya, secara akademik ini peluang besar. Tapi, aku khawatir soal kita. Aku tidak ingin hubungan kita menjadi masalah. Kalau aku pergi, semuanya akan sulit." Alia menunduk, menahan air mata. Ia tahu betul maksud Damar. Mereka berdua menghadapi dilema besar, antara perasaan yang tumbuh dan profesionalitas, antara cinta dan karir. Alia menyadari bahwa hubungan ini bukan sekadar rahasia kecil. Jika terbongkar, bisa menghancurkan reputasi Damar, bahkan masa depan mereka berdua. Hari-hari berikutnya terasa berat. Bimbingan berlangsung lebih formal dari sebelumnya. Damar menjaga jarak, mencoba menahan diri, tetapi Alia merasakan ketegangan yang lebih tajam di setiap tatapan. Hatinya berperang antara menahan rasa dan mengakui kenyataan bahwa ia jatuh cinta pada dosen pembimbingnya. Di sisi lain, Damar juga menghadapi konflik batin yang berat. Setiap kali melihat Alia tersenyum atau tertawa, hatinya ingin mendekat, ingin memberi lebih dari sekadar bimbingan. Namun, kesadaran akan risiko yang mengintai membuatnya menahan diri. Ia tahu bahwa jika ia melangkah terlalu jauh, karirnya bisa hancur, dan reputasinya sebagai dosen muda yang profesional akan dipertanyakan. Suatu malam,
Alia menunggu di ruang dosen untuk menyelesaikan revisi terakhir. Hujan turun deras di luar, menciptakan suasana intim yang jarang mereka alami di siang hari. Damar masuk, membawa payung basah dan dokumen. Saat mereka bekerja berdampingan, jarak mereka terasa begitu dekat, dan aroma parfum Damar yang lembut membuat Alia semakin sulit fokus. Kamu harus istirahat sebentar. Alia, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, ucap Damar, menatapnya dengan serius. Alia menunduk, suara pelan. Aku tidak ingin berhenti sekarang. Aku ingin menyelesaikan ini dengan baik. Mereka bekerja dalam keheningan sesaat. Hanya terdengar suara hujan dan ketukan keyboard. Tetapi di hati Alia, ada ketegangan yang semakin nyata. Ia sadar bahwa setiap detik yang mereka habiskan bersama membuatnya semakin sulit menahan perasaan. Di sela-sela revisi, Damar menarik napas panjang. Alia, aku ingin jujur. Aku menyadari perasaan ini tidak bisa diabaikan. Tapi aku juga harus memilih antara cinta dan karir. Aku tidak ingin ada yang salah langkah, terutama untukmu. Alia menatapnya, mata berkaca-kaca. Aku juga merasakan hal yang sama. Damar, tapi aku takut kalau kita salah langkah, semuanya akan hancur. Mereka saling diam beberapa detik. Hanya suara hujan yang menemani. Kedua hati mereka berperang dengan dilema yang sama. Apakah harus menahan perasaan demi keamanan dan profesionalitas, atau mengikuti hati dan menghadapi risiko yang mungkin datang? Malam itu, Alia pulang dengan hati berat. Ia tahu bahwa keputusan besar akan segera tiba. Sidang skripsi semakin dekat. Damar harus mempersiapkan keberangkatan ke luar negeri, dan perasaan mereka yang tak terucapkan tetap bersemayam di antara tumpukan dokumen dan revisi skripsi. Damar pun kembali ke kantornya dengan gelisah. Ia menatap kalender di dinding, menandai tanggal keberangkatan. Hatinya bergetar, karena ia tahu semakin dekatnya perpisahan akan semakin menekan perasaan yang selama ini ia tahan. Setiap tatapan Alia, setiap senyum, setiap kata yang mereka bagi, menjadi peringatan lembut bahwa hati mereka terikat lebih dari sekadar hubungan dosen mahasiswa. Di tengah dilema itu, satu hal jelas bagi keduanya. Semester terakhir ini bukan hanya tentang skripsi. Ini juga tentang keberanian untuk menghadapi perasaan yang tak seharusnya, risiko yang tak bisa dihindari, dan pilihan antara cinta atau karir. Dan disinilah mereka berdiri, di persimpangan yang akan menentukan masa depan, bukan hanya akademik, tapi juga hati mereka sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak Alia menyelesaikan skripsinya dan menempuh sidang akhir. Semester terakhir yang penuh gejolak hati dan dilema antara cinta dan profesionalitas kini menjadi kenangan pahit manis yang tak akan ia lupakan. Ia berhasil lulus dengan predikat memuaskan, dan skripsi yang dulu membuatnya gelisah kini menjadi bukti perjuangannya. Namun, satu hal tetap membekas di hati Alia, sosok Damar, dosen muda yang selama ini menjadi pusat dunianya. Alia kini menjadi asisten dosen di jurusannya, mengajar beberapa kelas dan membimbing mahasiswa tingkat akhir. Hidupnya terasa lebih stabil, tetapi ia sering termenung di sela-sela pekerjaan, membayangkan Damar yang entah di mana. Setiap kali langkahnya terdengar di koridor kampus, hatinya tetap berharap, meski rasionalitasnya mencoba menahan perasaan itu. Suatu pagi, Alia menyiapkan ruang kuliah untuk kelas pertamanya. Laptop di meja, tumpukan buku di rak, dan papan tulis yang baru saja dibersihkan, semua tampak normal, seperti hari-hari sebelumnya. Ia menatap jam dinding, menunggu mahasiswa masuk, ketika tiba-tiba pintu ruang dosen terbuka. Alia menoleh, dan seketika jantungnya seperti berhenti. Sosok itu berdiri di ambang pintu, tampak familiar, karismatik, dan membuat seluruh kenangan 2 tahun lalu mengalir kembali dalam sekejap. Damar. Matanya menatap Alia. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Selamat pagi, Alia," ucapnya. Suara tenang tapi membawa kehangatan yang sama seperti dulu. Alia menelan ludah, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup cepat. "Damar?" Suara pelan keluar dari bibirnya, penuh keterkejutan dan kebahagiaan yang membuncah. Ia tak menyangka akan bertemu lagi, setelah 2 tahun penuh rindu dan kenangan yang disimpan rapat. Damar, yang dulu harus pergi demi kesempatan beasiswanya,
kini kembali ke kampus sebagai dosen tetap. Tak ada penjelasan panjang, hanya tatapan dan senyum yang membawa pesan yang tak perlu kata-kata. Mereka berjalan mendekat. Langkah mereka berirama. Jarak yang dulu memisahkan kini terasa seakan menghilang. Tidak ada mahasiswa yang masuk kelas saat itu. Hanya suara langkah kaki di lantai kayu dan aroma kopi pagi dari kafe kampus yang terdengar samar. Selamat datang kembali, Pak Damar. Maksudku, Damar. Alia tersenyum malu, menundukkan kepala sebentar, merasakan detak jantung yang tak bisa ia kontrol. Damar tersenyum tipis, menatapnya dengan penuh arti. Senang bisa kembali, Alia. Aku rindu suasana kampus, dan seseorang yang aku kenal di sini. Ujarnya, suaranya lembut tapi penuh makna. Mereka saling diam beberapa detik, hanya menatap mata masing-masing, merasakan getaran yang sama seperti 2 tahun lalu, campuran perasaan rindu, canggung, dan hangat yang belum pernah hilang. Semua jarak yang dulu ada kini terasa memudar. Namun mereka tahu bahwa setiap langkah harus tetap hati-hati. Alia tersenyum lebih lebar. Langkahnya mantap menuju papan tulis. Hari ini aku akan mengajar kelas pertamaku. Aku senang kamu ada di sini. Damar mengangguk, menatapnya dengan senyum yang sama lembut dan hangat. Aku juga senang, Alia. Sepertinya semester ini akan berbeda. Hujan yang dulu menjadi saksi percikan rasa mereka kini digantikan oleh sinar matahari pagi yang hangat. Dunia mereka berubah, waktu berjalan, dan mereka kini berdiri di fase baru. Dewasa, lebih bijaksana, tetapi hati tetap mengenang dan merasakan hal yang sama. Sebelum memulai kelas, Damar menatap Alia sekali lagi. Kita punya waktu untuk memulai sesuatu, dengan cara yang tepat. Alia mengangguk. Mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa 2 tahun yang lalu mereka harus menahan diri, menjaga jarak, dan menyembunyikan perasaan. Tetapi sekarang, kesempatan untuk mengizinkan hati mereka berbicara, tanpa takut, telah datang. Kelas dimulai, mahasiswa masuk satu persatu, suara langkah kaki dan tawa riang memenuhi ruangan. Alia berdiri di depan kelas, menatap papan tulis. Namun matanya sesekali menoleh ke arah Damar yang duduk di bangku dosen di belakang. Sebuah senyum tipis terselip di wajahnya. Cerita yang dulu penuh ketegangan, dilema, dan rahasia kini memasuki babak baru. Mereka telah melewati ujian waktu, jarak, dan etika, dan kini kesempatan untuk melangkah bersama hadir di depan mata. Di luar jendela, sinar matahari pagi menyinari kampus yang tenang, seolah memberi restu bagi langkah baru mereka. Hati Alia berdetak penuh harapan, dan Damar menatapnya dengan tatapan yang sama hangat. Cerita mereka belum berakhir, tapi lembar baru telah dimulai. Lembar di mana cinta, keberanian, dan kesempatan kedua bertemu, menunggu untuk ditulis. Dan di sanalah mereka berdiri, di persimpangan masa lalu dan masa depan, dengan hati yang sama-sama ingin mengambil risiko. Kali ini, tidak ada batas profesionalitas yang menahan, hanya perasaan yang akhirnya diizinkan tumbuh. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode dan cerita selanjutnya.